dan rahmat Allah itu akan turun ketika kita istiqomah dalam ibadah. Beberapa waktu yang lalu saya berkisah di Polda di Satlantas ketika buka puasa bersama. Ada di dalam kitab Tanbihul Qaul Al-Imam Muhammad Ibnu Umar, beliau mengisahkan tentang seorang pemuda pada zaman Bani Israel. Pemuda ini adalah pemuda yang ahli ibadah. Kita sebut saja seorang ustadz pada zaman Bani Israel. Ibadahnya Masya Allah, sholatnya Masya Allah, tahajudnya Masya Allah, Tuhannya Masya Allah, puasanya Masya Allah. Pemuda ini disebutkan dalam kitab itu orang yang betul-betul ahli ibadah. Tetapi syaitan tidak berhenti untuk menggoda hatta dia seorang yang ahli ibadah. Di kampung itu ada seorang wanita yang sangat cantik sekali pada zamannya. Primum ini kalau ngomong cantik semangat. Cantik sekali pada zamannya. Digambarkan kalau orang cantik nih katanya ya. Yang saya tahu yang cantik cuma istri saya, karena belum ada saingan, baru satu. Saking cantiknya disebutkan mar'atun muftatanatun mughniyatun, seorang gadis, seorang perempuan yang sangat cantik, faniyatun, tapi menggoda. Dia seorang penggoda. Disebutkan dia juga sebagai biduanita, kita sebut artis. Tapi artis ini, wanita ini adalah wanita yang menjajakan kepada orang lain dan tarifnya sangat mahal. Pada zaman itu harganya, kalau artis sekarang berapa harganya? Pasti Dirbunas lebih tahu karena biasa ke masyarakat ya. Kak Dirbunas mau izin ya. Artis sekarang katanya 80 sampai 200 juta, betul? Apal menarikanya. Zaman dulu harganya sudah 20 dinar koin. Karena melihat banyak orang nengok ke rumah itu, rumahnya dibuka, perempuan itu dengan baju yang you can see delton, delgaton, atau sekmilda, sekitar wilayah dada. Pemuda ini langsung tergoda, subhanallah. Dia tergoda, begitu nengok tanpa sengaja karena banyak orang nengok ke rumah itu, langsung tergoda. Masya Allah, cantiknya. Astagfirullah. Tergoda. Maaf, ini ahli ibadah. Ahli ibadah saja tergoda, apalagi kayak saya yang bukan ahli ibadah. Masya Allah. Tergoda sampai dia istighfar kepada Allah, ya Allah, jangan kau ingatkan aku dengan perempuan itu. Ya Allah, lupakan. Dia pukul kepalanya dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, lupakan. Allahumma inni a'udzubika min azabika wa sakhatika wa la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaika. Pemuda ini berdoa, ya Allah, hamba berlindung dari azabmu, hamba berlindung dari kemurkaanmu, ya Allah. Jangan sampai aku ingat lagi dengan perempuan itu. Kata setan, ngapain gak ingat? Gak ada lagi, itu yang paling cantik. Di kampungmu gak ada yang secantik dia. Hajar. Ayo. Dia pulang ke kampung, masih ingat sang pemuda ahli ibadah. Tidur, Allah mimpi, tidur, setan mimpikan bayangan dari wajahnya yang cantik. Padahal sekilas tengok, sekilas melihat, sampai akhirnya tergoda juga. Subhanallah, ahli ibadah ini Pak, tergoda juga. Dia tergoda, kemudian dia bingung apa yang mau dijual. Biasa Pak, hati-hati nih, kalau enggak kena perempuan yang kedua, hati-hati. Maaf ya, saya ikut campur.
Dia bingung, dia punya warung. Konter lah, anggap saja konter handphone. Dia jual warung itu untuk mendapatkan uang 20 dinar. Dia dapatkan uang itu, dia pengen teringat dengan perempuan itu, dia pengen bareng dengan perempuan itu. Maaf, karena dia ahli ibadah dan dia ustadz, dia malu datang ke tempatnya. Tetap setan punya aja jalan keluarnya. Udah, kok cari sekretarisnya. Dapat, akhirnya singkat cerita, mulai dibooking-lah tempat, dibooking-lah dia. Dia bingung karena ustadz, dia malu. Kemana lagi? Dia bilang sama wakilnya, tolong carikan aku tempat yang sepi, yang aman. Gak ada lagi. Kemana Pak? Mas, mana Mas? Ke hotel pada zaman Bani Israel. Gak tahu ada apa enggak. Gampangan cerita, waktu sudah ada, tempat sudah ada, mulailah sang pemuda ini ketok pintu mendatangi tempat yang sudah disediakan. Dia ketok pintu, masuk, keluar keringat dinginnya karena belum pernah berbuat maksiat. Tapi satu sisi setan menggoda, ini perempuan sangat cantik, kapan lagi kalau kau tidak bisa mendapatkannya, ayo kejar terus sampai dapat. Hati-hati, setan menggodanya keren bener. Masuk ketok pintu, gemeter. Ketika duduk, perempuan itu sudah ada di ranjang. Dia duduk lagi di samping perempuan itu, gemeter dia, gemeter. Mulailah perempuan itu, dalam kitab diceritakan secara detail, mulai memegang tangannya. Begitu dipegang tangannya, sang pemuda tadi bergetar. Dan getar yang kedua berbeda dengan getar yang pertama. Loh, jangan suruh dulu. Getar yang kedua, dia justru ingat kepada Allah. Ya Rabb, hamba sudah ibadah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Bani Israel Pak, umurnya panjang. Hamba sudah ibadah puluhan tahun, sholat puluhan tahun, puasa puluhan tahun, tahajud, hajat, bersedekah sudah bertahun-tahun. Ya Allah, hari ini hamba ya Allah akan berbuat maksiat. Dan kalau hamba berbuat maksiat, maka ibadah hamba yang puluhan tahun akan habis sia-sia pada hari ini. Subhanallah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, asbab daripada dia istiqomah menjalankan ibadah. Nah, puasa ini mengajarkan kita agar kita istiqomah. Dia ingat, kemudian dia izin kepada perempuan tadi, wahai perempuan, izinkan aku keluar dari tempat ini. Kata perempuan tadi, kenapa? Waihak, bahasa Arabnya waihak, bodoh ika. Bodoh kamu orang lain untuk duduk, untuk tidur bareng dengan saya, membutuhkan biaya yang banyak dan waktu yang susah. Sekarang kau sudah punya kesempatan, kau izin keluar. Waihak ya rajul, sungguh celaka engkau, sang pemuda. Kata sang pemuda tadi, tidak, izinkan aku keluar. Aku takut kepada Allah. Hamba, aku sudah ibadah puluhan tahun, hari ini kalau saya berzina denganmu akan hancur semua amal ibadah saja. Izinkan aku keluar. Kata perempuan tadi, gimana fulus yang kau kasihkan sama sekretaris saya? Duit Pak, yang penting duit. Kata laki-laki tadi, kata ustaz tadi, tidak. Walladzi dafa'tu ila wakiliki fahuwa laki sadaqah. Harta yang aku berikan kepada wakilmu, anggap itu sebagai sedekah. Saya ikhlaskan. Tidak apa-apa, yang penting izinkan aku keluar. Akhirnya perempuan tadi mengizinkan dia keluar. Dia keluar dari hotel itu, dia keluar dari tempat itu, diselamatkan Allah karena istiqamah ibadah. Tetapi sebelum keluar, perempuan tadi minta alamat. Ya fulan, siapa namamu? Kartu nama. Edika.
catat kampung anu dari desa anu, dikasih etikatnya. Kemudian kisah singkat keluar, sang perempuan tadi justru mendapatkan rahmat dari Allah. Ini orang ibadah puluhan tahun baru mau maksiat, takutnya minta ampun kepada Allah. Bagaimana aku yang sudah berpuluh-puluh tahun maksiat, kenapa tidak takut kepada Allah? Tuhannya yang dia sembah sama dengan Tuhan yang aku sembah. Maka dari itu dia mulai insaf, kemudian dia setelah insaf pakai jilbab, pakai cadar, dia pengen menikah, dicari laki-laki tadi, dicari ke kampung itu, di kisah singkat ketemu. Ketika ketemu, kata Pak RT, Pak Lurah, ini ada tamu, tidak, saya nggak kenal. Dibuka cadarnya, begitu dibuka cadarnya, dia kaget, Masya Allah, astagfirullah, teringat perempuan waktu lalu, kemudian dia pingsan. Menurut satu riwayat malah meninggal dunia laki-laki ini. Subhanallah. Kemudian perempuan ini menikah dengan adiknya yang miskin dan mempunyai anak 7 dan semuanya soleh semua. Berhubung sudah dibegini-beginikan, penting ceramah apa penting buka? Penting buka. Ya, maaf ya batin. Billahi taufiq wal hidayah. Kita lanjut pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum.